Hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Di part sebelumnya Paman Yuan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Itu adalah kematian yang menyedihkan, kematian karena dikhianati oleh muridnya sendiri. Dan itu mirip banget sama kematian Zovan yang terakhir, yang mana dia diracun oleh muridnya lalu dikejar-kejar oleh musuhnya. Ya memang sedih sih pada akhirnya karena sosok Paman Yuan harus selesai perannya dalam cerita ini. Tapi ya sama kayak hidup gitu. Meski ada kepahitan, semuanya tetap harus berjalan dan kita akan masuk ke part 147. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 786 sampai dengan 788. Seperti biasa, Selasa adalah bonus. Jadi ya kita lihat saja durasinya nanti seberapa lama. Di tengah perang yang masih berlangsung, kini Tetua Xiao keluar dari aula Master Sekte. Dia kemudian naik ke atas aula dan menatap medan perang. Terdengar teriakan dan rintihan dari setiap sudut Sekte Moche. Lalu di sisi lain, dia sendiri kini tampak begitu kehilangan dan sulit untuk menyembunyikan kesedihan dari wajahnya. Tidak lama setelahnya, Master Ren menyusulnya dan kemudian berkata dengan wajah bingung, "Tetua Agung, apa Anda dan Tetua Agung dari Sekte Moche adalah sahabat karib? Kenapa saya merasa Anda begitu peduli terhadap kematiannya? Jika memang hubungan Anda begitu dekat, lalu kenapa aku membunuhnya?" Potong Tetua Xiao. Tetua Xiao kemudian menghela nafas dan berkata, "Kami bukanlah sahabat karib ataupun teman dekat. Hubungan kami pun sebatas rival sejati." Rival sejati? Benar, kami telah bersaing selama hampir 1000 tahun, kata Tetua Xiao yang kemudian menatap ke langit. Suaranya sedikit menjadi lirih dan dia berkata, "Jika aku mengingatnya lagi, semua berawal dari sparring antara murid Sekte Moche dan Sekte Tianxing sebelum turnamen naga ganda dimulai. Pada saat itu jelas aku tidak terkalahkan, bahkan para murid di area dalam pun tidak berkutik di hadapanku. Aku benar-benar menjadi sombong. Lalu saat aku hendak menjatuhkan dan menghina mereka semua, saat itulah orang tua ini datang." "Maksud Anda adalah Tetua Agung dari Sekte Moche?" "Benar. Tapi dia tidak setua itu. Dia saat itu masih muda dan belum menjadi Tetua Agung. Pada saat itu dia hanyalah seorang murid biasa yang berasal dari kamar budak. Tapi dengan penuh percaya diri dia datang kepadaku dan menantangku. Aku tidak terlalu menganggapnya. Bahkan aku mengalahkannya dengan sangat mudah. Tapi 20 tahun berlalu dan dia kembali mencari dan menemuiku. Dia memintaku untuk bertarung dengannya sekali lagi. Aku heran dengan sikapnya itu. Tapi aku meladeninya. Hasilnya pun sudah bisa ditebak. Dia aku kalahkan dengan sangat mudah. Tapi setelahnya dia terus datang dan menemuiku tanpa rasa takut sedikit pun. Perlahan, kekagumanku mulai tumbuh terhadap kegigihannya. Lantas aku pun bertanya kepadanya, kenapa dia menjadi begitu gigih dan terus menantangku? Bahkan dia mengabaikan batasnya sendiri. Lalu apa kau tahu dia menjawab apa? Dia mengatakan kalau dia ingin merubah sekte di masa depan. Karena itu dia harus memecahkan batasnya sendiri dan menjadikan aku sebagai tolak ukur dan tujuannya. Pada waktu itu aku menganggapnya sebagai hal yang bodoh. Dengan kemampuan fisiknya, itu adalah sesuatu yang sangat mustahil. Tapi dia terus datang dan menantangku. Aku pun terus meladeninya untuk melepaskan rasa bosanku. Tapi siapa sangka, semakin banyak kami bertanding, aku bisa merasakan bahwa kemampuannya terus meningkat. Dia selangkah demi selangkah terus mendekatiku. Merasakan hal itu aku pun menjadi geram dan bahkan aku sempat ingin membunuhnya. Tapi meski dia menyadari niat membunuhku, dia tidak pernah mundur.
Dia terus datang dan menantangku. Aku menjadi semakin kesal, dan jika aku benar-benar membunuhnya, maka itu berarti aku menganggapnya sebagai ancaman. Karena itu aku tidak membunuhnya. Tapi bukankah itu berarti bahwa aku mulai takut padanya? Tetua Xiao tiba-tiba tertawa ketika mengingat kejadian itu. Lalu dia melanjutkan, pada akhirnya aku tidak membunuhnya. Kami terus bertarung dan kami berkembang satu sama lain. Sampai pada akhirnya kami mencapai titik puncak di sekte kami masing-masing. Bahkan setelah kami menjadi tetua agung pun, dia tidak pernah absen untuk menantangku. Dan aku pun ternyata justru menikmati semua itu. Kami bertarung untuk waktu yang sangat lama. Kami saling bertukar amarah, kebencian, kegagalan, kesedihan, bahkan rasa kesepian. Lalu hari ini semuanya berakhir. Sekarang aku tidak punya lagi rekan untuk bertukar pukulan di masa depan, kata Tetua Xiao sambil menatap langit. Saya tidak menyangka bahwa tetua dari Sekte Moche adalah sosok yang melegenda dan sangat menginspirasi, kata Master Ren memuji sambil menghela nafas. Tetua Xiao pun kemudian berkata lagi, dia adalah orang yang sangat luar biasa. Tapi sayang sekali, generasi penerusnya terlalu picik dan terpikat oleh duniawi. Bahkan jika mereka memiliki beberapa bakat, tetapi mereka tidak memiliki dedikasi dan pemikiran seperti Yuan Xinggang. Sekarang hanya menunggu waktu sampai akhirnya Sekte Moche akan benar-benar menghadapi kehancurannya. Tetua Agung benar. Jika orang seperti Xie Wuyue yang menjadi penguasa, maka Sekte Moche akan benar-benar menghadapi kehancurannya. Tapi itu juga akan menguntungkan kita. Lagi pula, mereka adalah musuh kita sejak awal, kata Master Ren sambil tertawa dengan puas. Bahkan meski Sekte Tianxing membantu rencana dari Xie Wuyue untuk mengambil alih Sekte Moche, tapi sebenarnya yang dia kejar adalah rencana yang jauh lebih besar. Ini adalah untuk menghancurkan dan menekan Sekte Moche di masa depan. Tetua Xiao pun memahami semua itu dan kemudian dia mengangguk. Lalu dia berkata, memang benar bahwa bocah itu sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi master sekte. Dan aku yakin bahwa sebentar lagi Tetua Batu justru akan mengambil banyak keuntungan darinya. Dan setelahnya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan lagi. Bahkan jika Sekte Moche menjadi kepala dari 3 sekte tengah pun, kemampuan mereka tidak akan pernah menjadi ancaman bagi kita. Sayang sekali, mata mereka buta. Mereka bahkan menyingkirkan Yuan Xinggang, orang yang telah bekerja keras selama hidupnya untuk Sekte Moche. Sungguh sangat disayangkan. Tetua Agung, tampaknya Anda merasa sangat sedih kali ini. Apa Anda menyesal karena telah membunuh Tetua Agung dari Sekte Moche? Tentu tidak. Bahkan meski aku merasa kasihan dan kehilangan, tapi jika ini demi masa depan sekte, maka aku akan melakukan apapun yang harus kulakukan. Dia pun pasti sama sepertiku. Jika dia ada di posisiku, dia tidak akan ragu bahkan jika itu harus membunuhku, kata Tetua Xiao sambil mengangguk. Mendengar ini Master Ren merasa lega. Bahkan jika dia tahu kalau hubungan kedua orang ini menjadi sangat dekat setelah banyak pertarungan yang telah mereka lalui, mereka memang adalah musuh, tapi mereka juga adalah teman di waktu yang sama. Andai saja semua situasi dalam keadaan baik, maka Master Ren pun tidak akan meminta Tetua Xiao untuk membunuh Paman Yuan. Keheningan kini menyelimuti kedua orang ini untuk beberapa saat. Lalu Tetua Xiao tiba-tiba teringat akan pesan dari Paman Yuan sebelum kematiannya. Master Sekte, sebelumnya orang tua itu mengatakan kalau dia memiliki murid lainnya. Seperti apa sebenarnya muridnya itu dan mengapa dia sangat membanggakannya? Siapa dia? Aku ingin bertemu dengannya. Master Ren kini tampak merenung sejenak lalu dia berkata, Tetua Agung, jika aku tidak salah, maka murid yang dimaksud oleh Tetua Agung dari Sekte Moche adalah anak yang memegang peringkat ke-0 di benua Shisou.
Dia adalah orang yang membawa sekte Moche sampai ke puncak 3 sekte tengah. Tapi dia tidak ada di sini. Sebelumnya dia pergi menuju Akademi Shuanglong. Hanya saja, aku yakin bahwa dia tidak akan pernah sampai sana, dan mungkin Anda juga tidak akan bisa melihatnya di masa depan. Mengapa begitu? Dari yang Xie Wuyue katakan, dia telah memberikan informasi pada Sekte Keadilan Tiandi, dan merekalah yang akan menjadi alat Gojo untuk mengeksekusi anak itu. Mendengar itu semua, Tetua Xiao mengerutkan keningnya dan dia berkata, "Jika memang seperti itu, maka aku memang tidak akan pernah bisa menemuinya. Saat mantan dari 3 sekte atas turun tangan, maka anak itu tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Kalau begitu, semua urusanku di sini sudah selesai dan aku akan pergi duluan," kata Tetua Xiao yang kemudian terbang dan menghilang. Master Sekte Ren kemudian mengepalkan tangannya dan memberi hormat terakhir kalinya pada Tetua Agung. Dan dia kini masih tetap ada di sana. Dia melihat seluruh pertempuran yang terjadi di Sekte Moche. Di sisi lain, di kedalaman hutan Huosan, para murid seperti Guihu, Qi Changlong, dan yang lainnya kini tampak jatuh di tanah. Wajah mereka tampak pucat dan kemarahan terlihat jelas dari raut muka mereka. Qi Changlong menggertakkan giginya dan berseru, "Lu Xie, kamu meracuni kami?" "Benar, apa kalian baru menyadarinya sekarang?" kata Lu Xie sambil tertawa dan memandang rendah mereka semua. "Lu Xie, kenapa kau melakukan ini pada kami? Kau berani sekali meracuni kami. Sebentar lagi semua orang akan tahu dan saat Tetua Agung mendengar ini, kamu tidak akan pernah bisa selamat." Mendengar ini, Lu Xie mencibir dan berkata, "Tetua Agung? Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk melindungi kalian? Bahkan aku ragu kalau dia saat ini bisa melindungi dirinya sendiri. Lagi pula, apa kalian sudah tuli? Dengarlah, teriakan menggema di seluruh sekte. Dan kini perang sudah pecah. Semua orang dari kamar budak akan segera mati." "Sial, apa maksudmu?" bentak Guihu. Lu Xie kembali tertawa. "Sebentar lagi kalian akan mati. Jadi tidak masalah kalau aku menjelaskannya sedikit. Sesungguhnya aku dan guruku telah merencanakan penyerangan ini untuk waktu yang sangat lama. Kalian pikir kenapa aku mengikuti Sofan untuk waktu yang lama? Semua adalah demi mendapatkan informasi dan aku diam-diam memberikan semuanya pada guruku untuk menyempurnakan perang hari ini. Selain itu, kalian jangan harap kalau Sofan akan datang menolong kalian. Karena sekarang Sekte Keadilan Tiandi membawa ratusan orang untuk memburunya. Dan di sini kami bekerja sama dengan Sekte Tianxing dan juga Sekte Xuantian untuk mengambil alih Sekte Moche. Kami akan menghapus semua orang dari kamar budak, dan semua ini karena Sofan. Dia penyebabnya. Jadi jika kalian ingin protes, maka proteslah dia di alam sana." Mata Qi Changlong kini memadat. "Kalian bersekongkol dengan orang luar? Apa kalian pikir Sekte Shuanglong akan diam saja setelah mendengar semua ini?" Lu Xie melambaikan tangannya. "Apa kalian pikir kami sebodoh itu? Kami pun telah menyiapkan alibi yang sangat bagus untuk hal itu. Jadi jangan pikir hanya kalian saja yang bisa membuat alibi seperti waktu menghancurkan Sekte Xuantian. Kami pun bisa melakukannya. Tidak sampai 1 hari Sofan menjadi master sekte, dan dia belum menguasai hati dari semua orang. Selama kami menyingkirkan otak dari para pemberontak di sisi kalian, maka semua suara bisa digunakan untuk menghentikan Sekte Shuanglong ikut campur dalam masalah ini. Dengan begini, semua rencana kami akan berjalan dengan mulus."
Mata mereka kini semua menjadi suram dan tidak bisa berkata apa-apa. Lucie kembali menyeringai dan dia berkata, "Selain itu, guruku telah menyiapkan semua ini untuk waktu yang lama. Kami telah menanggung banyak penghinaan untuk menunggu datangnya hari ini. Sekarang semua rencananya telah berjalan dengan lancar. Dia bisa memanfaatkan Master Sekte Xie untuk melawan Sofan. Mereka semua kini telah bermain di telapak tangan guruku." Lucie kemudian berjalan mendekat. "Dan kamu, Qi Changlong, sekarang adalah urusan kita. Aku pernah mengatakan kalau aku akan membalasmu, dan hari ini akhirnya tiba. Kau yang dulu adalah murid nomor 1 di area dalam. Hari ini aku akan mengambil gelarmu itu dan aku akan membunuhmu." Tangan Lucie kini dipenuhi dengan kabut beracun. Dia bersiap untuk menghancurkan musuh bebuyutannya itu. Boom! Ledakan pun terjadi. Sebelum Lucie berhasil memukul Qi Changlong, Lucie dan 3 orang dari tetua area dalam terhempas ke belakang. Mereka bahkan sampai dipaksa untuk memuntahkan darah dari mulut mereka. Semua orang kini terkejut dan perlahan mereka melihat pria parubaya yang kini berdiri di hadapan mereka. Lucie mengerutkan keningnya dan kemudian berseru, Kamu tetua pertama? Kenapa?" Nah, sedikit disclaimer bahwa tetua pertama ini, kalau misalnya kalian ingat, dia sempat muncul entah di part mana. Ini juga lupa. Tapi yang jelas pada saat itu ketika dia keluar, itu adalah momen dimana sebelum Sofan itu membunuh 2 tetua dari area bagian dalam di pesta pembantaian di kamar budak. Nah, ini orangnya. Dia adalah guru dari Guihu. Tetua pertama kini menatap lurus ke depan dan dengan suara dingin dia berkata, "Lucie, kamu terlalu banyak bicara. Kamu bisa saja mati karena mulutmu itu." Tiba-tiba burung elang keluar dari belakang punggung tetua pertama dan itu tidak lain adalah wujud jiwanya. Dalam sekejap burung itu melesat ke depan dan meraih 2 tetua dari area dalam yang bersama dengan Lucie. Mereka sama sekali tidak bisa melakukan perlawanan apapun. Lalu mereka mati dalam sekejap. Burung itu kini masih tampak melayang dan dia tampak tidak berhenti. Kini dia menatap Lucie dan bergegas ke arahnya. Lucie pun segera berteriak, "Tetua, tunggu! Bukankah kamu juga adalah bagian dari area dalam? Tapi kenapa kamu?" "Aku memang adalah tetua dari area dalam. Dan aku mengikuti semua rencana dari tetua Xi. Tapi pada akhirnya, saat kalian berani menyentuh muridku, maka aku tidak akan tinggal diam." Wajah Lucie menjadi ketakutan, apalagi dia terluka karena serangan sebelumnya. Dengan penuh ketakutan, Lucie segera memohon ampun. "Tetua, tunggu! Anda salah paham. Sejak awal, saya tidak pernah mengincar murid Anda. Saya hanya ingin menghabisi Qi Changlong dan yang lainnya. Saya tidak bermaksud sama sekali untuk menyerang Guihu." "Kau pikir aku adalah bocah berusia 3 tahun yang bisa dibohongi? Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang akan kau lakukan di masa depan? Bahkan jika kau melepaskan Guihu hari ini, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan kau lakukan di masa depan. Apalagi dengan kemampuannya, hanya dalam beberapa tahun ke depan dia pasti akan mengunggulimu. Jika itu sampai terjadi, maka kau pasti juga akan mengincar nyawanya. Apalagi Guihu ada di pihak Sofan. Aku yakin bahwa si Yue pun tidak akan melepaskannya dengan mudah. Maka yang terbaik adalah membawanya pergi sekarang juga," kata tetua pertama. Dia kemudian segera membuka segel di tangannya, lalu segera cakar elang kini menjadi semakin tajam. Lucie segera mengeluarkan wujud jiwanya untuk bertahan. Tapi elang segera menyambar laba-laba besar milik Lucie dan mencengkramnya dengan kekuatan penuh. Sampai akhirnya jiwa dari laba-laba itu pun hancur dan menghilang di udara. Ratapan terdengar dari mulut Lucie sampai akhirnya
kematian menjemput dirinya. Dan kini tubuhnya menjadi kosong, lalu dia jatuh tanpa melakukan apapun. Mati, dia mati, dan itu untuk kalian yang pengen Lucy mati, akhirnya dia mati hari ini. Melihat ini, tetua pertama menatapnya dengan tatapan dingin dan dia berkata, "Sudah kukatakan sejak awal, jangan pernah memperlakukan orang tua ini seperti bocah berusia 3 tahun. Setelah semua ini, apa kau pikir aku akan membiarkanmu hidup dan menunggu kamu balas dendam? Bocah bodoh." Setelah mengatakan itu, tetua pertama kemudian berbalik dan mendatangi Guihu. Dia kemudian mengeluarkan beberapa porselen dan memberikan kepada mereka semua. "Itu adalah penawar dari racun. Ambillah dan kalian akan pulih setelah beberapa saat." Mereka semua pun akhirnya mengangguk dan meminum pil itu. Lalu mereka mulai bermeditasi untuk beberapa waktu. Setelah 1/4 jam, akhirnya mereka semua kini kembali bisa menggerakkan tubuh mereka dengan bebas. Dan Ki Changlong kemudian memberanikan dirinya untuk bertanya, "Tetua, apa yang terjadi pada Tetua Agung?" Sebelumnya Lucy mengatakan kalau Tetua Agung dalam masalah. Apalagi Lucy juga mengatakan kalau mereka juga telah bekerja sama dengan pihak dari luar untuk menyerang sekte. Apa yang dia katakan semuanya adalah kebenaran. Tetua Batu telah merencanakan semua ini bahkan sebelum Xie Wuyue turun tahta. Dan kali ini bahkan Master Sekte Tianxing pun datang untuk melawan Tetua Agung. Aku bahkan tidak yakin tentang bagaimana kondisi Tetua Agung sekarang. Mendengar itu Ki Changlong tampak geram. Dia mengepalkan tangannya dan kemudian berkata, "Sial, aku tidak menyangka kalau Tetua Batu akan melakukan semua ini demi kekuasaan. Dia telah mengkhianati sektenya sendiri. Bahkan dia juga bekerja sama dengan mantan master sekte serta orang luar. Sungguh tidak tahu malu." "Semua yang kau katakan memang tidak bisa kupungkiri, bahwa mereka memang termakan oleh kekuasaan serta kekayaan. Andai saja Xie Wuyue tidak memiliki ambisi sebesar ini, maka Tetua Si pun tidak akan berani melangkah sejauh ini sendirian," kata tetua pertama sambil menghela nafas panjang. Lalu setelah itu Bai Lian tampak merenung untuk beberapa saat dan kemudian bertanya pada tetua pertama, "Tetua, bukankah Anda juga bagian dari tetua area dalam? Seharusnya Anda juga ada di pihak mereka saat ini. Lantas mengapa Anda melakukan semua ini? Apa itu semua karena Guihu? Jika memang itu alasannya, lantas mengapa Anda tidak memberitahu kami semua sejak awal tentang semua rencana ini?" "Bai Lian, apa kau mencurigai guruku? Jangan lupa, dia adalah orang yang baru saja menyelamatkan nyawa kita semua," bentak Guihu. Bai Lian tahu semua itu, tapi kini dia masih tetap tenang dan menatap tetua pertama serta menunggu jawabannya. Setelah itu tetua pertama kemudian berkata, "Orang tua ini memang salah satu dari mereka. Namun sejak awal tujuan kami sangatlah berbeda. Jika tetua Si ingin mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, tapi orang tua ini hanya ingin sumber daya yang ada di area dalam untuk murid-muridku. Jika semua ini adalah perdebatan biasa, maka orang tua ini tidak akan ragu untuk berada di sisinya. Tapi sekarang mereka telah menjual sektenya sendiri. Mereka membawa orang asing ke dalam sekte. Dan karena itu, orang tua ini tidak mungkin lagi bersama dengan mereka. Aku tidak bisa memberitahu kalian semua tentang masalah ini sejak awal, karena kami para tetua pun tidak mengetahui semua ini sampai hari ini tiba. Kami bahkan tidak tahu kalau tetua Si itu memiliki rencana yang begitu besar dan juga berhubungan dengan orang-orang dari luar sekte. Dan setelah kami mengetahui masalah ini, semuanya sudah terlambat. Perang sudah pecah dan sekte kini diserang dari berbagai sisi. Karena itu orang tua ini memilih untuk meninggalkan mereka. Orang tua ini tidak memiliki alasan lagi untuk bersama dengan mereka."
Semua ini hanya karena keserakahan dari Xie Yue dan juga Tetua Si. Mereka ingin mengambil kembali kekuasaan mereka, dan sekarang semua orang yang berada di sisi Zuo Fan akan dibantai. Aku tahu bahwa Guihu dalam bahaya, karena itu aku segera datang dan mencarinya. Aku tidak ingin kehilangan muridku. Itulah alasanku kenapa aku datang ke sini hari ini. Guru, Guihu tampak menatap tetua pertama dan kini air matanya mengalir dari kedua pelupuk matanya. Sekarang mereka semua sudah mengerti akan semua situasinya dan mereka tidak punya alasan lagi untuk curiga pada tetua pertama. Setelahnya tetua pertama kemudian menatap mereka semua dan kemudian berkata, "Baiklah, sekarang kalian ikutlah bersama dengan orang tua ini. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sekte ini. Kita harus bertahan hidup dan hilangkan semua kecurigaan satu sama lain. Kita harus saling membantu satu sama lain." Semua orang segera mengangguk. Tapi Qi Changlong dan Bai Lian kini wajahnya tampak suram. "Tapi sekarang kakekku masih ada di sana. Bagaimana dengan dia?" "Bocah, apa kau lupa bahwa untuk melindungi dirimu sendiri saja kau sudah kesulitan? Jadi bagaimana bisa kau malah memikirkan orang lain? Apa kau sudah bodoh?" Sekarang tempat ini sudah dikelilingi oleh ahli dari sekte Tianxing dan juga sekte Xuantian. Bisa keluar dari tempat ini saja sudah merupakan sebuah keajaiban. Jadi lupakan kakekmu. Lagi pula dia bukanlah orang yang lemah. Jadi yang bisa kau lakukan saat ini adalah berharap bahwa dia akan baik-baik saja. Jika kau memaksakan dirimu dan pergi ke sana sekarang, kau hanya akan menjadi beban untuk orang tua itu. Dan dia pasti akan lebih memilih menyelamatkanmu daripada nyawanya sendiri. Mendengar itu bibir Qi Changlong bergetar. Dia merasa sangat kehilangan saat ini. Begitupun juga dengan Bai Lian. Dia juga tahu apa yang dirasakan oleh Qi Changlong. Dan kini dia pun hanya bisa menundukkan kepalanya dengan wajah sedih. Melihat semua ini mereka semua hanya bisa mengepalkan tangan dan tidak bisa melakukan apapun. Lalu setelahnya, tetua pertama pun berseru, "Cepat, kita harus segera pergi dari tempat ini." Dan setelah itu, mereka pun pergi meninggalkan tempat itu menuju perbatasan dari sekte Moche. Sedangkan di sisi lain, saat ini di tengah hutan yang gelap, Yangsa dan juga dua tetua lainnya sedang lari dari kejaran musuh. "Nenek beruang, apa yang terjadi di sini? Mengapa sekte kita tiba-tiba dikepung oleh begitu banyak orang?" teriak Yangsa yang kini tampak kebingungan. Yinsa dan Guisa pun menggelengkan kepala lalu menjawab dengan serempak, "Bagaimana kami tahu?" Kini Yangsa tampak frustasi. Dia mengerutkan keningnya. Kesedihan pun terlihat jelas dari wajahnya. "Bajingan, bagaimana bisa tempat aku tinggal dan besar selama ratusan tahun diserang dan terancam hilang dalam sekejap? Siapapun yang terlibat dalam masalah ini, aku tidak akan membiarkan mereka. Aku akan datang ke sekte Swalong dan meminta keadilan. Mereka semua berani menyerang sekteku. Mereka harus membayar harga yang setimpal." "Tunggu Yangsa, sepertinya ada yang salah di sini. Mereka berani menyerang kita secara terbuka. Apa mungkin mereka tidak berasal dari Shishou?" "Tunggu, apa maksudmu? Serangan ini dilakukan oleh orang-orang dari benua bagian lain?" Sebelum keduanya sempat menjawab, Yangsa tiba-tiba bergidik karena dia merasakan niat membunuh yang mengincar mereka. Segera Yangsa memberikan peringatan, "Awas, musuh menyerang." Yangsa segera melepaskan pukulan untuk menghentikan serangan ini. Akhirnya ledakan pun terjadi, dan saat kedua pukulan itu saling bertemu, orang yang menyerang tiba-tiba terlempar sampai jatuh ke tanah. Kekuatan Yangsa memang saat ini jauh lebih besar daripada orang yang menyerang itu. Yangsa menjadi sombong dan kemudian berteriak, "Ternyata mereka yang mengejar kita sangatlah lemah. Ayo bunuh dia." "Omong kosong. Jika bukan karena aku sedang terluka parah, bagaimana mungkin kau bisa melukaiku?"
teriak pria yang saat ini berlumuran darah dan tergeletak di tanah. Semua orang menatapnya karena suaranya itu sangat familiar. Perlahan mereka bisa mengenalinya saat kabut mulai menghilang. Dan orang itu tidak lain adalah Bai Jifu. Kenapa kamu menyerangku? Apa kau ingin membunuhku? Kata Yang Sa. Bajingan tetaplah bajingan. Kau tidak perlu berpura-pura tidak tahu akan apa yang sedang terjadi, bentak Bai Jifu. Dia menatap ketiga orang itu dengan penuh amarah. Ketiganya menjadi semakin bingung. Mereka baru saja dikejar-kejar oleh musuh, dan lantas mereka malah diserang oleh sekutunya sendiri. Bukankah itu wajar jika mereka saat ini merasa kebingungan? Bai Jifu kini menatap ketiganya yang masih terlihat seperti orang bodoh, dan dia berkata, "Percuma kalian bersandiwara di depanku. Aku tidak akan tertipu pada akting kalian itu. Sayang sekali, kalian baru menyerang sekarang. Seharusnya kalian sudah menyerang saat Zuofan masih ada di sini. Mungkin di saat itu kalian bahkan bisa membunuhnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa kalian benar-benar ceroboh." "Hei bajingan, apa yang kau katakan?" bentak Yang Sa. Dia saat ini sedang bicara tentang apa yang kulakukan. Kini Master Sekte Moche yang sebenarnya telah kembali. Tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar di langit. Orang itu tidak lain adalah Xie Wuyue dan juga lusinan ahli yang ada di belakangnya. Wuyue kini melihat mereka semua dan berkata, "Bai Jifu, rupanya kau masih punya tenaga sampai kau bisa lari sejauh ini. Tapi sekarang disinilah kau akan mati. Ayo bunuh dia." "Baik," teriak belasan orang yang kemudian menyerbu Bai Jifu. Tapi Yang Sa segera melambaikan tangannya dan menghentikan mereka semua. "Tunggu, apa ini? Wuyue, apa yang kau lakukan? Mengapa kau mau membunuh Bai Jifu? Sekarang sekte diserang oleh orang dari luar, jadi kenapa kau justru malah ingin membunuh rekanmu sendiri?" "Musuh dari luar? Yang Sa, apa kau masih belum membuka matamu? Sebelumnya aku pikir kau ikut terlibat dalam semua kerusuhan ini, tapi rupanya kau benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak ada musuh asing yang menyerang sekte ini. Perang terjadi karena pengkhianat yang mencoba menggulingkan tahta," kata Bai Jifu sambil memegangi dadanya. Tubuh Yang Sa bergetar ketika mendengar ini dan dia segera bertanya, "Tunggu, apa maksudmu dengan pengkhianat itu?" Bai Jifu tidak menjawab dan dia hanya melihat ke arah Xie Wuyue dengan tatapan jijik. Melihat ini, niat membunuh dari mata Xie Wuyue semakin membesar. Lalu dia segera berseru, "Bai Jifu, aku adalah penguasa yang sebenarnya dari Sekte Moche. Justru kalianlah yang berniat mengambil semuanya dariku. Kalianlah pengkhianat dan kalian harus dimusnahkan." Tapi Bai Jifu menjawabnya dengan jijik, "Kau tidak tahu malu. Kau membawa orang dari luar sekte untuk membantai orang-orangmu sendiri. Orang sepertimu benar-benar tidak layak untuk menjadi master sekte." Mendengar ini, Wuyue menggertakkan giginya dan kemudian dia berseru, "Aku hanya mengundang Master Sekte Xuan dan juga Master Sekte Tianxing. Aku meminta bantuan mereka untuk membersihkan kekacauan di Sekte Moche. Ini semua terpaksa kulakukan karena kalian sangat bodoh. Kalian bahkan lebih suka mendukung bocah bau kencur itu daripada mendukungku berkuasa. Sekarang setelah anak itu pergi, akulah yang kembali berkuasa." Bai Jifu langsung mencibir, "Kau pada dasarnya adalah orang yang kejam. Kau hanya tahu cara untuk mengintimidasi orang dan memaksa orang untuk mengikutimu. Sejak awal kau memang tidak pantas berada di kursi Master Sekte. Lancang, kau benar-benar tidak bisa menjaga bicaramu. Kalian telah berani melupakan aturan utama dari sekte. Kalian menentang perintah dari Master Sekte, maka kalian harus dihukum mati." "Wuyue, inilah kekuranganmu. Kau hanya berpikiran pendek dan mendominasi orang yang tidak kau suka. Kau bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Master Zuo," kata Bai Jifu sambil tertawa.
Mendengar ini Wu Yue menjadi semakin memerah. Kepulan asap pun terlihat keluar dari kepalanya. Lalu dia berteriak, "Kalian semua sama saja. Bahkan orang tua itu pun tidak ada bedanya. Kalian terlalu membanggakan bocah bau kencur itu dan mengabaikan semua aturan sekte. Sekarang aku akan menunjukkan kemampuanku sebagai master sekte. Dan lihatlah dengan mata kepalamu di alam sana. Sekarang matilah." Wu Yue segera merubah tangannya dan menjadikannya sebagai cakar naga. Dia bergegas ke arah Bai Jifu dengan momentum yang mengerikan. "Hentikan!" Boom. Yang Sa segera berdiri di depan Bai Jifu dan menghentikan pukulan dari Wu Yue. "Babi gendut, apa yang kau lakukan? Cepat pergi dari hadapanku." "Tidak Wu Yue, aku ingin mendengar semuanya darimu. Apa semua yang dikatakan Bai Jifu itu benar? Apa kau bahkan tega menjual sektemu sendiri untuk merebut kembali posisi master sekte?" "Hei gendut, aku tidak merebutnya. Aku hanya mengambil kembali apa yang harus menjadi milikku," bentak Wu Yue. Boom. Tanpa permisi, Yang Sa tiba-tiba memukul Wu Yue dan membuatnya mundur hingga 10 meter. Pukulan itu cukup kuat, bahkan sampai membuat sudut mulut Wu Yue mengeluarkan darah. Yang Sa kini tampak gemetar. Dia kemudian kembali bertanya, "Wu Yue, sebelumnya kamu berkata bahwa kamu akan berkontribusi untuk sekte. Kamu berjanji akan membawa sekte ke posisi yang jauh lebih tinggi. Tapi apakah ini adalah caramu?" Tampak kekecewaan sangat jelas di wajah Yang Sa. Kini Wu Yue menyeka darah di sudut mulutnya. Lalu dia menatap Yang Sa dengan tatapan dingin. "Aku sudah melakukan semuanya untuk sekte. Karena itu aku pantas mendapatkan bayaran yang setimpal. Aku akan menjadi master sekte dan itu harus terjadi. Tapi kenapa kalian justru bersekongkol untuk menggulingkanku? Aku sudah membawa sekte Moche lepas dari 3 peringkat bawah. Dan inikah tanda terima kasih kalian padaku? Sekarang menyingkirlah. Jangan sampai aku harus membunuhmu bersama dengan mereka," bentak Wu Yue. Wu Yue kembali maju selangkah demi selangkah. Niat membunuh meledak seperti iblis dan tertawa di belakang punggungnya. Wu Yue menatap Yang Sa dan berkata lagi, "Gendut, kau harus tahu bahwa aku tidak pernah menganggapmu sebagai musuh. Tapi jika kau tidak mau menyingkir, maka aku tidak akan mengampunimu." Kelopak mata Yang Sa bergetar. Dia tidak percaya dengan semua yang ia dengar ini. Tapi Yang Sa kemudian menggertakkan giginya dan berkata, "Aku adalah tetua dari sekte Moche, dan aku tidak akan membiarkan sesama tetua dari sekte Moche-ku mati di hadapanku." "Gendut, sudah kukatakan kau lebih baik menyingkir. Ini adalah perintah dari master sekte. Aku saat ini sedang membasmi pengkhianat, dan jangan sampai aku mengecapmu sebagai pengkhianat juga," teriak Wu Yue sekali lagi. Yang Sa segera membantah, "Kentut bau. Di saat kamu membawa orang luar masuk dan menyerang sektemu sendiri, kau sudah bukan lagi master sekte kami." Tubuh Wu Yue sedikit melambat ketika mendengar ini. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan dan dia kemudian berteriak, "Gendut, apa kau juga akan mengkhianatiku sekarang?" Lusinan segel segera terbentuk di tangan Yang Sa dan kemudian dia berseru, "Domain bintang." Tanah berguncang dan sebuah bola putih naik ke atas Yang Sa. Itu adalah wujud jiwa dari Yang Sa. "Gendut, kau benar-benar meremehkanku. Dengan elemen tanahmu itu kau tidak akan bisa menghadapiku," kata Wu Yue. Segera auma naga terdengar di langit dan sosok jiwa naga muncul di sana. Wu Yue memobilisasi jiwa naganya, lalu dengan sapuan ekornya, jiwa Yang Sa dipukul mundur dengan sangat mudah. Karena itu Yang Sa segera mundur dan memuntahkan darah. Wajahnya pun kini memucat. Kekuatan mereka memang jauh berbeda. Lalu kini Wu Yue segera merubah tangannya menjadi cakar naga. Dia bergegas ke depan dan bersiap untuk membantai Yang Sa. "Gendut, aku sudah memberimu banyak kesempatan dan sekarang matilah." Yin Sa dan Gui Sa terkejut. Mereka segera bergegas ke depan untuk melindungi Yang Sa.
mereka mengeluarkan wujud jiwa mereka untuk menahan serangan ini. Tapi Wu Yue tidak diam. Dia mengibaskan ekor naganya lagi dan menghempaskan kedua orang ini dengan sangat mudah. Mereka berdua terlempar dan dipaksa memuntahkan darah. Wu Yue kini masih tampak ganas dengan cakar naganya dan dia bergegas ke arah Yang Sa. Sedangkan Yang Sa sudah tidak bisa menghindar lagi. Dia hanya bisa menutup matanya dan berkata, "Benar-benar sudah tidak ada harapan lagi. Sejak kecil aku tidak pernah bisa mengalahkanmu, dan karena itu aku selalu berusaha untuk menjadi lebih kuat. Tapi aku tidak pernah bisa. Sayang sekali. Sebelumnya aku berusaha untuk menyelamatkanmu. Padahal jika kamu mati di tangan Zofan, maka semua ini tidak akan pernah terjadi. Sekarang, selamat tinggal saudaraku." Cit! Wu Yue tiba-tiba berhenti tepat saat cakar naga hendak menyentuh permukaan baju di dada Yang Sa. Kilatan cahaya melintas di matanya dan dia kemudian melambaikan tangannya dan merubahnya kembali ke bentuk semula. Lalu Wu Yue kemudian menendang wajah Yang Sa dengan cukup keras. Semua orang terkejut dan tampak tidak mempercayai ini. Gigiku lepas!" teriak Yang Sa yang kemudian dua buah gigi terjatuh dari mulutnya. Yang Sa kini tampak kesakitan dan kemudian dia berseru, "Wu Yue, kau benar-benar kejam. Jika kau memang ingin membunuhku, maka bunuh saja aku. Kenapa kau malah menyiksa aku seperti ini?" "Gendut, ini adalah terakhir kalinya aku memberi kamu kesempatan. Sekarang pergilah dan jangan pernah lagi muncul di hadapanku. Kuanggap dengan ini semua hutangku telah lunas. Dan jika lain kali aku melihatmu lagi, maka aku akan membunuhmu tanpa ragu." Setelah mengatakan itu, Wu Yue kemudian berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dia benar-benar memutuskan hubungan persaudaraan mereka semua. Kini di sana hanya tersisa mereka berempat. Bai Jifu kemudian segera mendekati mereka bertiga dan lalu meminta maaf. "Tiga tetua, maafkan saya. Saya pikir kalian berada di sisi Xie Wu Yue. Saya sungguh sangat menyesal." Yang Sa kemudian melambaikan tangannya dan berkata, "Lupakan itu. Sekarang kita harus segera pergi, atau kita tidak akan pernah bisa pergi dari sini." Dan setelah itu, kemudian mereka pun pergi meninggalkan tempat itu menuju ke arah perbatasan. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video. Bye.